Lapar, makan apa ya? Sari roti sobek begini selalu yummy. Sari roti selalu happy yummy. Sari roti kasur bikin begitu selalu yummy happy. Sari roti kemas dimakan langsung enak. Sari roti sandwich kreasikan sesuka selalu yummy happy. Sari roti selalu yummy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TBM Kinanti, Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Ibu Emi Sudarwati dari TBM Kinanti Borno, Bojonegoro, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan membaca salah satu artikel dari buku Tetap Produktif di Masa Pandemi, karya Ibu Dr. Sarmini SPD MMPD, dengan judul Harmonisasi Nasionalisme dalam Pendidikan. Batam Merdeka, kata itu yang akrab dengan kita setiap Agustus. Memasuki bulan Agustus merupakan bulan yang penuh dengan nuansa puncak nasionalisme. Karena bulan Agustus terdapat satu hari terpenting dalam sejarah negara kita, yaitu Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus. Dan tahun ini usia negara kita memasuki 75 tahun merdeka. Kemerdekaan sendiri mempunyai arti yang sangat individual, karena persepsi merdeka setiap orang akan berbeda satu dengan lainnya. Ada merdeka hak asasi mengeluarkan pendapat, merdeka belajar, merdeka beragama, merdeka dari penjajah, merdeka dari kebodohan, merdeka dari kemiskinan, merdeka dari tekanan yang tidak diinginkan oleh setiap individu. Pada zaman dahulu, para pejuang memberikan contoh yang luar biasa dalam karakter bangsa Indonesia, di mana pada saat negara dalam keadaan terjajah, para pejuang bersatu untuk mendapatkan kemerdekaan. Lepas dari cengkraman penjajah, bersatu tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan asal atau daerah, sehingga muncul kekuatan yang luar biasa hingga tercapailah kemerdekaan ini dan terlepas dari cengkraman penjajah yang sudah 350 tahun lamanya. Teringat kalimat sakti Insinyur Soekarno, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Presiden pertama kita mengisyaratkan bahwa pemuda, termasuk pemudi pastinya, merupakan aset sebagai agent of change dari sebuah negara, termasuk di dalamnya anak-anak didik kita pastinya penerus bangsa. Namun 10 pemuda yang dimaksud sang proklamator itu pastilah pemuda yang di dadanya dipenuhi gelora cinta tanah air yang luar biasa. Tetapi bagaimana kondisi anak-anak kita yang hampir minim rasa nasionalismenya, yang kita dibuat cukup prihatin bila melihat nasionalisme yang dikorbankan sang proklamator kita kian menyusut di dalam jiwa anak-anak didik kita. Anak-anak kita lebih cenderung bangga dengan segala yang berbau kebarat-baratan. Mereka lebih bangga dengan bercerita film barat, musik barat, makanan ala barat, fashion dari barat, dan segala sesuatu yang berasal dari dunia barat. Bahkan melihat anak-anak kita sekarang tidak mengenal pahlawan, tidak mengetahui sejarah,
tidak dibekali dengan pengetahuan yang mengorbankan jiwa nasionalisme, membuat mereka tumbuh dalam karakter yang masa bodoh terhadap lingkungan, apalagi negaranya. Pendidikan kita juga kurang membekali anak-anak kita dengan pendidikan bela negara dan jiwa nasionalisme. Pada intinya memang harus ada keharmonisan yang nyata semangat nasionalisme dalam pendidikan kita. Bukan hanya tentang nilai akademik semata, pendidikan tentang sejarah bangsa kita juga sangat sedikit dibahas dalam kurikulum sekolah. Hal ini menjadi kontribusi yang berperan dalam menipiskan nasionalisme anak-anak kita. Sebenarnya dalam kurikulum sekolah ada mata pelajaran PKN atau pendidikan kewarganegaraan yang memiliki peran strategis dalam membentuk anak-anak didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penerapan pembelajaran kewarganegaraan secara kontekstual juga membantu dalam hal ini. Pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi di dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dikdiknas 2002. Menurut Suherman pada tahun 2003, pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dimulai dengan mengambil, mempraktekkan, menceritakan, berdialog, dan tanya jawab kejadian pada dunia nyata kehidupan sehari-hari yang dialami siswa, kemudian diangkat ke dalam konsep yang dibahas. Sedangkan menurut Johnson tahun 2008, pembelajaran kontekstual adalah suatu konsep tentang pembelajaran yang membantu guru-guru untuk menggabungkan isi bahan ajar dengan situasi dunia nyata serta penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga, warga negara, dan pekerja serta terlibat aktif dalam kegiatan belajar yang dituntut dalam pembelajaran. Hanya terkadang anak-anak kita terbiasa membaca tanpa mencerna, setelah itu hilang tanpa aplikasi di kehidupan. Di bulan Agustus, momen yang tepat untuk mengingatkan tentang nasionalisme anak-anak dalam dirinya. Sayangnya sekarang masih masa pandemik. Di masa pandemik ini, bagaimana bentuk visualisasi nasionalisme kita? Karena social distancing dan physical distancing, kita tidak dapat melakukan perayaan HUT RI ke-75 tahun ini dengan berbagai kegiatan di sekolah-sekolah, kantor, ataupun di masyarakat dengan lomba-lomba seperti biasa. Sosialisasinya untuk mengisi kemerdekaan dan memperingati HUT RI, kita dapat melakukan kegiatan atau aktivitas secara virtual, seperti lomba membuat puisi, video kebangsaan, karya fotografi, atau karya seni tari yang mengangkat tema nasionalisme atau patriotisme, lukisan, dan segala yang bertema kemerdekaan dan nasionalisme. Demikian tadi sebuah artikel dengan judul Harmonisasi Nasionalisme dalam Pendidikan. Dan masih banyak lagi artikel-artikel lainnya dalam buku Tetap Produktif di Masa Pandemi, karya Ibu Dr. Sarmini SPD MPD. Jika sahabat TBM Kinanti dan Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia yang ingin memiliki buku luar biasa ini, bisa menghubungi saya atau langsung kepada penulisnya, yaitu Ibu Dr. Sarmini SPD MPD.
Adapun kontaknya ada pada kolom deskripsi. Terima kasih, semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Sampai ketemu lagi pada kisah inspiratif atau artikel-artikel lainnya. TBM Kinanti, maju bersama literasi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.